Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairal najah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa marilah kita bersyukur. Tak terasa kita sudah tepat memasuki 20 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Begitulah waktu jika sudah kita jalani, maka terasa begitu cepat ya. Oleh karenanya sepantasnya kita juga adu cepat dengan waktu itu sendiri agar kita menjadi para pemenang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Ramadan memang bulan untuk bermusabaqah ya, bulan untuk beradu cepat dalam amal-amal ketaatan. Tidak sepantasnya kalau di bulan Ramadan kita masih bermalas-malas ya. Terlebih ketika kita sudah memasuki malam yang ke-20, di mana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diikuti oleh istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sudah memasuki malam yang ke-20 maka beliau mencontohkan untuk beriktikaf di masjid beliau, Masjid Nabawi, bersama para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga diikuti oleh istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya untuk mencontoh apa yang telah diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteladankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, agar di penghujung Ramadan kita lebih bermujahadah. Meskipun saya percaya bahwa mujahadah kita kaum muslimin muslimat ya, jangankan sudah memasuki di hampir penghujung Ramadan, bahkan awal Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya ya, saat kita sudah memasuki bulan Rajab, saat kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka doa-doa yang masyhur diantaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini adalah isyarat bahwa setiap muslim setiap kali hendak memasuki bulan Ramadan, bahkan sejak memasuki Rajab, Sya'ban, kita sudah bersungguh-sungguh untuk sambut Ramadan. Dan mengawali Ramadan kita sudah bermujahadah, dan di penghujung Ramadan 10 terakhirnya kita lebih meningkatkan mujahadah itu. Ya, di antara ya fungsinya adalah agar kita termasuk yang mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang setia untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman.
Termasuk sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa sunnah di penghujung 10 akhir Ramadan, di awal kita sudah mujahadah, di pertengahan kita lebih meningkatkan mujahadahnya, dan di 10 akhir Ramadan itu puncak mujahadah mestinya, ya. Oleh karenanya, ya, ini berkaitan dengan kekuatan iman. Dan mari kita kumpulkan energi spiritual kita, energi keimanan kita, diantaranya dengan spirit iktikaf. Ya tentu kalau berbicara iktikaf secara legal formal, ya, jumhur ulama menjelaskan bahwa iktikaf tentu harus memiliki minimal 2 syarat, ya. Syarat yang pertama adalah niat untuk taqarrub ilallah. Dan syarat yang kedua harus ditunaikan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari perbedaan pendapat, ya, bahwa i'tikaf yang berkaitan dengan waktunya, ya, tidak harus di bulan Ramadan tentu, ya. Ada juga i'tikaf yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, terutama i'tikaf ba'da salat subuh hingga waktu syuruk, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa jalasa wa yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Ini hadis yang cukup masyhur, ya, dan alhamdulillah, ya, hari-hari, ya, ini relatif hadis ini sudah sangat memasyarakat, ya. Artinya tradisi seseorang, ya, atau tradisi kaum muslimin setelah berjamaah subuh kemudian duduk membaca Al-Quran atau mengikuti kajian hingga waktu syuruk, kemudian disempurnakan dengan 2 rakaat. Alhamdulillah, saya kira sudah, ya, 3 atau 5 tahun yang lalu sudah mulai sangat biasa, sangat masyarakat. Ini juga bagian daripada i'tikaf yang bersifat bersifat longgar dari segi waktu, ya, tidak harus di bulan Ramadan. Di mana i'tikaf pada subuh hingga waktu syuruk, mau di bulan Ramadan atau di bulan yang lain selain Ramadan, maka keutamaannya dikatakan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Tambah, bahwa pahalanya adalah sepadan dengan seseorang menunaikan ibadah haji, umrah. Tapi jangan lupa ditutup dengan 3 kata oleh Rasulullah, tamah, sempurna. Apatah lagi kalau dilakukannya di bulan Ramadan, ya. Cuma kalau berkaitan dengan i'tikaf bulan Ramadan secara legal formal tadi, bahwa Rasulullah memasuki masjid itu jelang maghrib di tanggal 20 malam Ramadan. Jadi jelang maghrib Rasulullah sudah masuk ke masjid, ya. Kemudian startnya adalah saat maghrib memasuki tanggal 20 Ramadan. Beliau berdiam full sepenuhnya, ya. Cuma yang masyhur memang adalah 10 akhir, ya. Dan jangan lupa tadi, ya, bahwa jumhur ulama mensyaratkan dengan 2 tadi, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri mereka, dalam keadaan kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid. Ya, dari ayat ini, ya, menjadi landasan bahwa i'tikaf itu memang harus di masjid. Selain dengan syarat yang pertama tadi, yaitu niat untuk taqarrub ilallah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa Ramadan saat ini berbeda
dengan Ramadan sebelumnya, ya. Di mana kalau kita hendak menunaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakmurkan penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan i'tikaf di masjid-masjid kita, tentu no problem, ya, tidak ada masalah, tidak ada soal. Namun keadaan kita hari ini, bahkan sudah hampir 2 bulan, ya, kita dituntut untuk selalu berada di rumah-rumah kita. Jangankan i'tikaf di 10 akhir Ramadan, bahkan Jumatan sudah berapa kali nih tidak Jumatan, ya. Sudah hampir 6 kali kali, ya, tidak Jumatan, ya. 5 waktu kita di rumah, ya. Kajian-kajian relatif berhenti, ya, yang ada di masjid-masjid, ya. Dan hikmahnya ini, ya, kita berlatih untuk kajian melalui kajian online semacam ini, ya. Ini latihan. Alhamdulillah ini hikmah, ya. Dan mudah-mudahan, ya, apapun yang terjadi, ya, cara pandang orang beriman adalah selalu menghadirkan nilai-nilai positif. Kita selalu mengambil peluang-peluang yang positif, ya. Termasuk kajian berkaitan dengan hukum i'tikaf, ya. Saat kita sedang dikepung dengan pandemi Corona 19 ini, ya. Di mana, ya, setelah digali dari pendapat-pendapat fuqaha, ya, ketika kita beribadah kepada Allah 5 waktu Jumat, bahkan nanti implikasinya juga termasuk sholat hari raya Idul Fitri, itu bagaimana, ya, termasuk i'tikaf ini yang sedang kita bicarakan, ya. Yang jelas bahwa ketika ada halangan-halangan syar'i, ya, satu kewajiban, ya, jangankan yang sunnah, kewajiban pun bisa berubah hukumnya, ya. Ya, paling tidak teknis untuk menunaikannya itu bisa berubah, ya. Meskipun hukumnya tidak berubah, misalnya wajib, ya tetap wajib. Tapi hal teknis bisa berubah, sama persis dengan hukum i'tikaf, di mana jumhur ulama sepakat i'tikaf di 10 akhir Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga salafus saleh, semua dilakukan di masjid-masjid Allah, ya, selain dengan niat untuk taqarrub ilallah. Meskipun tadi bahwa ada peluang perbedaan pendapat, ya. Misalnya kalau kita membaca tentang pendapat dari kalangan Maliki dan Syafi'i, ya, bahwa i'tikaf baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya, bisa dilakukan di mana saja, ya. Tidak harus di masjid, ya. Tentang pendapat ini bisa dilihat di syarah Az-Zurqani, ya, Alal Muwatta' pada jilid yang kedua halaman ke-306. Meskipun dalam catatannya, ya, tentu pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya, mengingat Nabi dan para istri beliau, para sahabat dan contoh salafus saleh, ya, mereka beriktikaf selalu berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak bahwa pendapat ini adalah peluang, ya. Apalagi memang ada alasan syar'i. Saat kita mau beriktikaf di masjid, kita sedang ada wabah, ya, pandemi yang begitu masif, ya. Tidak terlihat, ya, bentuknya, tetapi, ya, sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian, ya. Berkaitan dengan ini, ya, maka kita bisa mengambil pendapat tersebut, ya, ditambah dengan alasan syar'i tadi, karena ada wabah yang sedang mengancam manusia secara global, ya. Termasuk, ya, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di rumah-rumah itu kan semuanya adalah karena alasan syar'i, ya. Termasuk nanti kita beriktikaf di rumah-rumah, insyaallah, karena ada alasan syar'i. Selain juga ada pendapatnya tadi, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, maka
nilai ya dari apa yang kita lakukan di rumah tidak mengurangi sebagaimana apa yang kita lakukan di masjid. Kenapa? Karena ada halangan syar'i ya. Namun tentu yang perlu kita perhatikan ya, selain nanti teknis ya, bagaimana kita beriktikaf di rumah-rumah kita ya. Ini ada beberapa dalil yang diajukan ya. Kenapa? Kaum muslimin muslimat saat ini ya, di mana kita sedang dikepung dengan pandemi Corona 19 ini, kita mesti beriktikaf di rumah-rumah kita. Ya. Meskipun di sini juga perlu digarisbawahi, yaitu zona merah ya. Ya, ini antara zona merah, zona hijau juga ukuran-ukurannya juga nggak jelas juga ya. Ya, tapi kita mengambil secara umum saja, kita berada di zona merah ya. Kita berada di zona merah. Makanya kita lakukan i'tikaf di rumah-rumah kita dengan beberapa alasan dalil ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana ya dikatakan ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'adun nasi min ya. Yang artinya bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dihadapkan kepada dua pilihan, melainkan pasti beliau memilih dari dua pilihan itu pilihan yang paling mudah, selagi pilihan itu tidak termasuk perbuatan dosa ya. Dan jika itu adalah perbuatan dosa, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling jauh darinya. Ya, perhatikan, ini menjadi satu kaidah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali dihadapkan kepada dua pilihan, maka beliau pasti memilih yang paling mudah, selagi pilihan itu tidak merupakan perbuatan dosa. Ya, dan Rasulullah adalah pribadi yang paling jauh dengan perbuatan dosa. Ya, ini beberapa landasan syar'i bagaimana kita beriktikaf tetap berada di rumah-rumah kita dengan beberapa alasan tadi ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ya, kita dilarang menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua tadi la darara wala dirar, kita tidak boleh memberi bahaya atas diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, diulangi lagi bahwa Rasulullah setiap kali dihadapkan kepada dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah dengan catatan pilihan itu tidak termasuk yang mengandung dosa. Bapak Ibu kaum muslimin, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Meskipun i'tikaf ya pada saat ini sampai di penghujung Ramadan ya, kita memilih kita lakukan di rumah-rumah kita, ada beberapa hal ya yang perlu untuk menjadi perhatian. Yang pertama, mari kita memasang niat serta tekad untuk beriktikaf seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi berkaitan dengan niat, berkaitan dengan mujahadah, jangan dikurangi ya. Ya, artinya mentang-mentang kita tidak i'tikaf seperti tahun lalu di masjid, kemudian niat dan mujahadahnya menjadi kendor. Jangan dikurangi. Kalau bisa malahan lebih dikuatkan volumenya ya, karena boleh jadi lebih kondusif di rumah ya, lebih nyaman mungkin ya. Kalau kita mau ke belakang ya, tidak perlu ngantri dengan banyak orang, hanya dengan keluarga ya. Jadi jangan dilupakan, meskipun kita i'tikaf di rumah, niat perlu tetap
tancapkan ke dalam hati dengan sungguh-sungguh, ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ya, ini dalilnya. Jangan lupa bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Subhanallah. Ya, ternyata niat itu punya nilai yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam hadis yang lain yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Seorang mukmin yang berniat kebaikan, meskipun niat itu belum dilakukan, maka catatan di sisi Allah itu sudah sempurna. Ya. Dan kalau niat itu sudah ditunaikan, maka catatannya asyra hasanatin. Ya. 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan, bahkan ila ad'afin katsirah. Ini pentingnya satu amalan yang baik dengan landasan niat karena Allah. Karena niatnya saja itu sudah lebih baik dari amalannya. Niatnya itu sudah dicatat sebagai amalan yang sempurna meskipun belum dilakukan. Nah, saat niat sudah dilakukan, catatannya menjadi berlipat ganda. Terlebih amalan-amalan di bulan Ramadan ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, agar kita menetapkan satu ruang, ya, atau lokasi khusus, ya. Misalnya ada yang memilih ruang tamu, ya, ada yang memilih ruang tengah atau ruang mana. Jadi ibaratnya kita membatasi ruang itu seakan-akan sebagai lokasi masjid untuk kita beriktikaf, ya. Jadi kita tetap di situ, tidur dan seterusnya, kita keluar dari lokasi itu hanya untuk keperluan ke belakang, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kalau kita hendak beriktikaf, kita memilih satu ruang khusus yang ada di rumah-rumah kita. Silahkan mau memilih kamar yang mana, ruang yang mana, dan kita fokus di situ bersama keluarga, ya. Ini yang dianjurkan oleh para ulama, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tentu, ya, i'tikaf itu spiritnya adalah peningkatan ibadah, ya. Bukan hanya sekadar duduk-duduk, ngantuk-ngantuk, apalagi tidur-tiduran, ya. Bukan, ya. Meskipun tidur boleh, ya. Tapi pastikan bahwa i'tikaf yang kita lakukan meskipun di rumah, ya, kita penuhi dengan berbagai jadwal-jadwal, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mulai dari tilawatul Quran, ya, zikir maksurat pagi petang, ya. Atau mungkin ada yang di jadwal kultum, ya. Kultum ba'da subuh siapa ayahnya, kultum ba'da duha mungkin anak pertama, ya, anak laki-laki pertama, dan seterusnya. Silahkan. Jadi spiritnya persis seperti kita melakukan i'tikaf di masjid, ya. Jangan lupa niatnya, mujahadahnya, kemudian kita memilih, ya, satu ruang khusus, lokasi khusus yang kita, ya, ada di rumah kita. Kemudian yang ketiga tadi, isi dari kegiatan i'tikaf itu dengan berbagai amalan-amalan yang utama, tilawatul Quran, zikir, wirid, ya, membaca istighfar, ya, dan berbagai ibadah-ibadah yang dianjurkan, ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian berkaitan dengan di penghujung Ramadan, ya, tidak bisa dipisah dengan kegiatan sholat Id, ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah, ya, setelah di Madinah 2 tahun, ya, memang beliau, ya, sudah mendapatkan syariat ini, yaitu syariat puasa Ramadan sekaligus juga syariat sholat Id, ya. Dan dua hal ini adalah sangat, ya, diberi perhatian khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa tadi? I'tikaf, kemudian sholat Id, itu, ya, sangat khusus, ya. Dan tentu kalau kita bicara tentang sholat Id secara normal, ya, tidak ada contoh melainkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Sholat Id itu memang syiar, ya, sehingga dianjurkan untuk berbondong-bondong ke tengah lapang atau juga ke masjid, ya.
Bahkan saking pentingnya sholat Id, ya, wanita-wanita yang sedang haid, yang sedang berhalangan, dianjurkan untuk mendatangi ya lokasi sholat Id, meskipun mereka para wanita yang berhalangan ya tidak boleh untuk ikut sholat, tetapi dianjurkan untuk datang. Ini kan pentingnya syiar, ya. Namun lagi-lagi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kita sedang dihadapkan kepada realitas, ya, di mana ya Allah sedang memberikan satu ujian, ya, musibah yang penuh hikmah. Kita sedang dikepung dengan pandemi corona. Tidak mungkin kita melakukan sholat Id sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kita mendatangi bersama-sama ke tengah lapang, kita datang ke masjid jami, kemudian kita sholat bersama. Oleh karenanya, ya, hikmahnya ini juga ada beberapa fatwa, ya, dari para ulama agar ya kita melakukan sholat Id tetapi juga di rumah, ya, dengan landasan dalil-dalil yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan i'tikaf di rumah, ya. Kemudian ya ini ada satu ungkapan dari Said Sabiq rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan dalam fiqh sunnahnya, ya, pada jilid yang pertama pada halaman ke 321, ya, bahwa sholat Id sah dilakukan oleh pria, wanita, musafir, mereka mukim, ya, baik secara berjamaah maupun sendiri, baik di masjid, di rumah atau di lapangan, ya. Jadi ini kaidah sholat Id, ya, meskipun umumnya dilakukan di tengah lapang, dilakukan di masjid jami, tetapi ya dalam kondisi tertentu maka sah hukumnya seseorang melakukan sholat Id di rumah masing-masing, ya. Terlebih kita memiliki satu alasan syar'i tadi, karena sedang ada pandemi corona. Nah, bagaimana terkait dengan tata cara, ya, pelaksanaan sholat Id, ya, di rumah-rumah kita? Sholat Id bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah. Kemudian yang kedua dilakukan sebanyak 2 rakaat, ya. Kemudian disunnahkan melakukan takbir, ya, zawaid, yaitu 7 kali di takbir yang pertama, ya, yaitu rakaat pertama, dan 5 kali di rakaat yang kedua. Jadi artinya bahwa sholat Id yang kita lakukan di rumah nanti sama persis, ya, sebagaimana sholat Id yang dilakukan secara berjamaah, ya, secara besar-besaran di lapangan atau di masjid jami. Meskipun kita hanya berjamaah dengan istri, anak-anak, pastikan sholat Idnya sama, yaitu diawali dengan, ya, takbir, ya, di rakaat awal 7 kali, kemudian takbir di rakaat yang kedua 5 kali, ya, membaca Al-Fatihah, ya, dan disunahkan untuk membaca Sabbihis pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, ya. Tetapi bagi yang hafal, ya, bagus kalau membaca surat Qaf, ya. Baik, kemudian berkaitan dengan khutbah, ya, khutbah sholat Id, ya. Adapun terkait dengan sholat Id bila kondisi wabah masih berlangsung, ya, serta sholat Id tidak mungkin dilakukan di tanah lapang atau di masjid, maka ia bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah setelahnya, ya. Jadi artinya besok kalau kita sholat Id di rumah kita masing-masing bersama keluarga, setelah sholat sudah selesai, ya, tidak disyaratkan dengan khutbah. Ya, baik Bapak Ibu, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan, ya, Ramadan tahun ini, ya, di mana kita diuji dengan wabah corona, tetap, ya, memberikan hikmah yang banyak. Ya, hampir kita tidak pernah mengalami Ramadan seindah tahun ini, ya. Indahnya bagaimana? Subhanallah, ya. Selalu bersama keluarga, ya. Pada saat Ramadan tahun-tahun yang lalu ketemunya sulit, ya, apalagi para, ya, ustadz, ya. Kalau Ramadan itu wah lebih mobile, ya. Selalu ada kegiatan ini, kegiatan itu. Tetapi subhanallah, ya, dengan wabah corona ini, ya, jujur saya pribadi sangat menikmati, ya, bisa
mentahsin bacaan anak-anak saya, ya, bahkan ya bisa menyimak ya setoran hafalan anak-anak saya, subhanallah ya. Ya, bisa mentahsin juga ya apa yang dibaca dari istri ya, dan seterusnya. Banyak hikmah ya. Tinggal bagaimana kita menikmati dengan syukur, selain kita juga selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya tidak mungkin wabah ini ya datang begitu saja. Pasti wabah ini karena cintanya Allah kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar mau mawas diri, bertaubat, memperbaiki diri ya. Dengan ini semua ya kita berharap mudah-mudahan wabah corona segera berlalu dan kita kembali kepada hari-hari normal, dan kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana hari-hari yang lalu ya. Yang bekerja bisa bekerja kembali, anak-anak bisa sekolah kembali, yang di pesantren bisa kembali ke pesantren. Allahumma amin ya. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas Ramadan tahun ini kita bersungguh-sungguh menjadi sebab Allah menurunkan maghfirah atas diri kita, menurunkan rahmat. Dan yang paling penting adalah saat nanti kita kembali kepada Allah, kita diizinkan untuk memasuki babur rayyan, Masya Allah ya, pintu surga rayyan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.